Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Inilah contoh format surat lamaran yang wajib ditulis tangan secara keseluruhan dari awal sampai dengan akhir. Untuk itu simak video ini sampai selesai ya. Nah, untuk poin 1 diisi dengan nama kabupaten ataupun nama kota tempat teman-teman menulis surat lamaran ini. Nah, nomor 2-nya diisi dengan tanggal dan juga bulan dan tahun pembuatan surat lamaran. Langsung saja ditulis juga YTH titik Jaksa Agung selaku pejabat pembina kepegawaian di Jakarta. Penulisannya harus sesuai dengan ini. Selanjutnya dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama ditulis dengan nama sesuai dengan KTP, jangan sampai beda. Misalnya di KTP ada gelarnya, otomatis nama teman-teman di sini juga diisi dengan gelar. Pokoknya harus sesuai dengan KTP. Lanjut tempat tanggal lahir sesuai KTP, jenis kelamin, pendidikan. Nah, untuk pendidikan teman-teman silahkan isi sesuai dengan pendidikan yang dimiliki terakhir. Misalnya pakai S1 atau SMA. Selanjutnya jabatan yang dilamar. Nah, jabatan yang dilamar apa? Nah, ini harus sesuai dengan ijazah tadi ataupun pendidikan. Lalu yang ke-8, pada poin ke-8 diisi dengan alamat KTP. Nah, itu di KTP elektronik kan ada alamat, silahkan dibubuhkan, diisi di situ dan juga ditulis tangan tentunya. Dan yang ke-9 adalah alamat domisili bagi teman-teman yang memang berdomisili di tempat berbeda dengan KTP, itu juga wajib diisi. Dan yang ke-10 yaitu nomor telepon yang aktif juga wajib diisi. Oke, kita lanjut ke poin-poin berikutnya. Nah, di sini juga wajib ditulis. Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil di Kejaksaan RI tahun anggaran 2023 sebagai bahan pertimbangan. Berikut disampaikan hal-hal sebagai berikut ataupun lampiran-lampirannya. Yang pertama yaitu KTP. Nah, buat teman-teman yang punya KTP dilampirkan KTP-nya, fotokopinya. Kalau yang tidak punya, teman-teman bisa menggunakan suket atau surat keterangan bahwa teman-teman telah melakukan rekaman kependudukan. Nah, itu bisa. Jadi tidak punya KTP ataupun belum punya, silahkan rampilkan saja surat keterangan bahwa telah melakukan rekaman KTP. Yang kedua adalah pas foto wajib terbaru menggunakan kemeja berwarna putih dengan latar belakang berwarna merah. Nah, itu harus sesuai dengan ketentuan ya. Yang nomor 3, surat pernyataan. Nah, di sini ada surat pernyataan yaitu berdasarkan anak lampiran 4 peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 tentang juknis pengadaan PNS. Nah, surat pernyataannya itu apa saja? Yang pertama adalah surat pernyataan diri. Nanti juga saya akan lampirkan contohnya. Selanjutnya, teman-teman melampirkan ijazah ataupun STTB ya, surat tanda tamat belajar atau ijazah. Lalu wajib juga melampirkan transkrip nilai ataupun daftar nilai. Selanjutnya yaitu sertifikat ataupun sertifikat TOEFL. Nah, ini teman-teman juga wajib dilampirkan apabila teman-teman melamar ke kejaksaan sebagai jaksa. Nah, kalau untuk teman-teman yang non jaksa, maka sertifikatnya itu yang lain. Ya, nanti kita jelaskan di poin 9. Lanjut dulu untuk poin 8, yaitu surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK juga wajib dilampirkan ya, buat saja di Kapolsek terdekat. Nah, selanjutnya yaitu sertifikat komputer untuk pelamar PPP ya, nanti ada pelamar PPP di kejaksaan, berarti kalau pelamar PPP tidak usah melampirkan nilai TOEFL. Nah, lalu yang ke-10 sertifikat bela diri itu untuk pelamar penjaga tahanan. Lalu yang ke-11 surat keterangan dokter tentang tinggi badan. Lalu yang ke-12 surat keterangan tidak mengkonsumsi ataupun menggunakan narkoba, itu juga wajib. Poin ke-13 surat keterangan belum pernah menikah. Nah, ini yang belum pernah menikah hanya untuk teman-teman pelamar jaksa ya. Kalau pelamar PPP dan juga pelamar penjaga tahanan tidak usah.
Ke-14, surat keterangan disabilitas bagi teman-teman yang memang pelamar disabilitas. Yang ke-15, surat keterangan keturunan Papua buat teman-teman yang memang keturunan Papua. Jadi lamaran ini ataupun lampiran ini harus disesuaikan dengan keadaan teman-teman. Kalau dari Papua berarti harus ada suket keturunan Papua. Kalau disabilitas berarti harus ada suket disabilitas. Kalau pelamar umum berarti tidak usah. Pokoknya disesuaikan saja. Nah, tetapi untuk teman-teman surat lamarannya itu harus sesuai dengan ini ditulisnya. Adapun lampirannya itu menyesuaikan. Oke, kita next selanjutnya. Ini juga wajib ditulis. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar atau selama proses seleksi terdapat keterangan yang berubah dan mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan atau kelulusan saya. Nah, ini maka harus hati-hati dalam mengisi biodata dan juga surat lamaran, karena kalau ditemukan kesalahan ataupun pembohongan maka teman-teman nantinya tidak bisa melanjutkan. Jadi atas perhatiannya diucapkan terima kasih, hormat saya. Lalu ada ematrai dan juga yang 10.000 ditandatangani, tentunya wajib dibubuhi, yaitu tanda tangan elektronik. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya doakan semoga-moga teman-teman bisa lancar dan juga lulus CPNS tahun 2023.